Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bapeda Provinsi Papua melaksanakan Musrenbang Otsus dalam rangka penyusunan dan evaluasi rencana anggaran program sumber dana otonomi khusus se-Provinsi Papua tahun 2024. PLH Sekda Papua Derek Hegemur mengatakan Musrenbang Otsus penting untuk dilaksanakan pasca pemekaran DOP karena membutuhkan penyesuaian rencana pembangunan sehingga pada transisi nol pemerintahan menjadi titik baru dan titik penyesuaian ke depannya. Disebutkan juga yang dulu Provinsi Induk membagi ke kabupaten kota dengan Perdasus, tetapi saat ini pemerintah pusat membagi secara langsung kepada provinsi dan kabupaten kota. Ia menekankan hal yang terpenting yaitu menyusun program dengan kemampuan keuangan daerah, baik itu sumber-sumber penerimaan dan juga disesuaikan dengan kewenangan kekhususan masing-masing daerah. Ini kita memang berbicara tentang Musrenbang Sus pada kondisi di mana Papua Induk itu telah terbagi menjadi atau ditambahkan 3 DOB baru sehingga kita 4 berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 2021, kemudian Undang-Undang 14, 15 dan 16. Ini membutuhkan penyesuaian pembangunan. Kenapa begitu? Karena secara teknis kewilayahan, secara cakupan dia sudah berbeda dengan Induk, karena kita harus mengeluarkan, kita dari 28 kabupaten 1 kota, sekarang tinggal 8 kabupaten 1 kota. Untuk penyesuaian di skala bidang, termasuk penataan ruangnya, sehingga posisi penyelenggaraan pemerintahan khusus atau model pembangunan khusus yang kita akan laksanakan di transisi nol pemerintahan ini menjadi titik yang paling baru, paling baik, dan sekaligus titik untuk menyesuaikan ke depan. Itulah dia kenapa Musrenbang kali itu sangat spesial kali ini. Spesial kedua adalah kita berada di era Otsus, otonomi khusus, selain karena kita terbagi dalam 4 daerah otonom cakupan yang ex-Induk ini, kita juga ada perubahan tata kelola keuangannya. Penataan keuangan khusus untuk otonomi khusus yang dahulunya kita membagi ke kabupaten kota, Provinsi Induk membagi ke kabupaten kota dengan Perdasus. Sekarang menjadi kita sebagai penerima karena pemerintah membagi langsung. Pemerintah provinsi dapat sendiri, kabupaten kota juga dapat sendiri. Yang ketiga, kenapa dia khusus juga? Karena dahulu berdasarkan Undang-Undang 21 kewenangan provinsi atau kewenangan khusus hanya pada pemerintah provinsi yang dapat didelegasikan ke kabupaten kota. Hari ini secara atributif kewenangan kekhususan itu selain dipunyai oleh provinsi juga dipunyai oleh kabupaten kota. Itu dia punya hebatnya. Nah, karena itu dana otonomi khusus itu dibagi langsung kepada kabupaten kota karena dia telah memiliki kewenangan khusus juga. Seperti itu kan. Kewenangan-kewenangan itu yang kemudian diwujudkan dalam kegiatan pembangunan yang hari ini kita sebut Musrenbang Sus karena harus perolehan kesepakatan dalam pertemuan ini. Apa saja yang dilakukan. Di tempat yang sama, Kepala Bapeda Provinsi Papua Yohanes Walilo menjelaskan sesuai perubahan Undang-Undang Otsus, maka pemerintah pusat yang langsung akan mengalokasikan ke kabupaten atau kota bukan lagi kewenangan ada pada Pemprov Papua. Yohanes Walilo mengatakan dengan adanya perubahan Undang-Undang Otsus, maka tentu pemerintah pusat melihat apa yang dikerjakan melalui dana Otsus itu. Menetapkan untuk Musrenbang Otsus ini harus bisa dengan Musrenbang yang KPD, karena hari ini setelah ada perubahan undang-undang ini, pemerintah pusat melihat apa sih yang dikerjakan melalui dana Otsus itu, sehingga di Musrenbang ini harus betul-betul kita lihat program-program yang ada keberpihakan ke orang sekitar Papua, sehingga hari ini dibuatkan Musrenbang Otsus sendiri dan khusus dananya sendiri hari ini dibagi langsung oleh pemerintah pusat oleh Kementerian Keuangan, sehingga seperti dijelaskan Pak Sekda, tidak lagi hari ini kita pembagi tapi kita penerima dan besarannya itu kan masing-masing sesuai dengan PMK yang diberikan oleh Kementerian Keuangan khusus di Provinsi Papua. Untuk tahun ini, di tahun anggaran 2023 ini, tahap pertama baru mau cair sekarang. Jadi
sudah ada di KPPN, tapi dalam minggu ya sudah masuk. Sebenarnya kalau ini menurut kami terlambat. Kami berharap itu sudah dari beberapa bulan yang lalu. Hanya kemarin itu pembahasannya cukup alot karena ada perbaikan beberapa penempatan pembahasan itu banyak yang ada kekeliruan, sehingga itu membuat syarat penyaluran itu kita perbaiki terus sampai terakhir ini sudah kami penuhi. Jadi saya dan harapan kami tahap berikut setelah ini dana cair kita salurkan harus secepatnya cair, sehingga program yang kita rencanakan tahun 2023 ini bisa kita kerjakan, yang sampai di akhir tahun dia ada muncul lagi isu besar, sehingga itu akan menjadi pertanyaan. Untuk diketahui, dana otonomi khusus Provinsi Papua pada tahap pertama akan diterima sebesar 500 miliar lebih, yang pemanfaatannya dibagi 1% untuk blok grant dan 1,25% untuk spesifik grant. Sehingga ia berharap kepada semua OPD di lingkup Pemprov Papua agar dapat memprioritaskan kegiatan yang sifatnya mendesak dan urgen untuk kebutuhan pelayanan kesehatan, misalnya pendidikan serta kesehatan. Tim Liputan, tvpapua.com.